Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kullama dzakaruka dzakirullah falan dzikrikal ghafilun. Saudara-saudaraku, sahabatku dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, keberkahan rezeki, rahmat Allah Subhanahu wa taala menghampiri kita semua. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita untuk selalu bertobat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa kehidupan kita tidak hanya berbicara kehidupan di dunia, tapi kehidupan di akhirat. Maka familiar yang kemudian kita panjatkan, doa yang selalu kita panjatkan selepas kita melaksanakan sholat fardu, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kebaikan kami di dunia, berilah kebaikan kami di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Lalu bagaimana pertanyaannya? Bagaimana agar kita kemudian menggapai hidup yang bahagia? Tentu jawabannya adalah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan anjuran Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam Quran surah An-Nahl ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang kemudian mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik, dan pasti akan kami berikan balasan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Quran surah An-Nahl ayat 97. Imam Qurtubi kemudian menjelaskan dalam tafsirnya Al-Qurtubi yang menyebutkan tanda seseorang mendapat kehidupan yang bahagia. Yang pertama adalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal ini mendatangkan kehidupan kita yang bahagia, menambah keberkahan hidup kita. Kita bisa ngambil contoh di sekitar kita yang kemudian orang, mungkin keluarga yang serba kekurangan, punya anak banyak, kemudian kebutuhan banyak, tapi ia mampu untuk menafkahi, menghidupi keluarganya, ya, walaupun dengan serba kekurangan. Ini salah satu tanda bahwa rezeki yang ia dapatkan halal, sehingga kemudian menambah keberkahan hidupnya. Kemudian yang kedua adalah qanaah. Qanaah adalah menerima atas apa yang Allah berikan kepada kita. Nrimo ing pandum kalau dalam bahasa Jawa. Jadi atas apa yang Allah berikan kepada kita, kita terima. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allah bima atah. Sungguh sangat beruntung orang yang masuk Islam, diberikan kecukupan rezeki, kemudian diberikan qanaah oleh Allah dari apa yang diberikan kepadanya. Lalu bagaimana kemudian kita menggapai sifat qanaah? Disebutkan dalam hadis lain, riwayat Imam Muslim, ya, disebutkan unduru ila man asfala minkum wala tangduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah apa yang ada di bawah kalian, jangan melihat apa yang ada di atas kalian. Ya, salah satu contohnya kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita punya mobil misalkan, kita bersyukur karena banyak saudara-saudara kita di sekitar kita yang tidak mampu beli mobil, dia hanya mampu beli motor. Orang yang beli motor pun harus bersyukur, ya. Karena masih banyak saudara-saudara kita di sekitar kita yang tidak mampu beli motor, dia hanya mampu beli sepeda. Ya, pun sama orang yang beli sepeda harus bersyukur karena banyak saudara-saudara kita di sekitar kita yang tidak mampu beli sepeda, hanya mampu jalan kaki kemana-mana. Ya, orang yang berjalan kaki pun harus bersyukur. Karena apa? Masih banyak saudara-saudara kita mungkin tidak diberikan sesuai dengan apa yang kita lakukan, yang bisa berjalan kaki dengan lancar dan sebagainya. Masih banyak saudara-saudara kita yang kemudian sakit dan sebagainya. Maka ini yang kemudian menjadi penanda qanaah, terima atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian tanda hidup seorang
itu bahagia. Yang ketiga adalah taufiquhu ila ta'at, yaitu pertolongan Allah dalam kebaikan, dalam ibadah, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Quran surah Muhammad ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, jika kamu menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Makanya banyak orang yang kemudian berjuang di jalan Allah, itulah orang-orang yang kemudian mendapatkan pertolongan Allah. Seperti guru yang mengajar, kemudian orang-orang yang kemudian mengabdikan hidupnya di masjid sebagai marbot masjid, kemudian orang-orang yang berjuang di jalan Allah, itulah tanda orang yang kemudian taufiquhu ila ta'at. Kemudian tanda yang terakhir, yang keempat adalah halawat ta'at. Orang yang mendapatkan manisnya keimanan, nikmatnya keimanan. Ya, disebutkan dalam hadis tanda orang yang kemudian merasakan nikmatnya keimanan adalah yang pertama adalah orang yang kemudian mencintai Allah, mencintai Rasulnya, ya, melebihi dari lainnya. Kemudian yang kedua adalah orang yang mencintai seseorang karena Allah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang membenci kepada orang yang kembali ke kekufuran, dan seperti ia membenci dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat daku dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan keberkahan rezeki. Bisa kita simpulkan bahwa tanda hidup seseorang bahagia berdasarkan apa yang disampaikan Imam Qurtubi tadi. Yang pertama adalah rezeki yang halal, kemudian yang kedua adalah pertolongan Allah, kemudian yang ketiga adalah qanaah, kemudian yang keempat adalah nikmatnya keimanan, manisnya keimanan. Ini menjadi tanda seseorang hidup bahagia. Semoga kita menjadi orang yang selalu dinaungi kebahagiaan, tidak hanya berbicara kehidupan di dunia, tapi kebahagiaan di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.